Paruh kedua abad ke-11 merupakan masa-masa yang berat bagi gereja Katolik, tapi juga sekaligus merupakan masa yang memberi harapan. Kedudukan gereja Katolik pada masa itu agak terancam karena perseteruannya dengan Henry keempat, yaitu Kaisar Holy Roman Empire di Jerman. Dalam mempertikaikan kedudukan yang paling tinggi di antara institusi agama dan sekuler, Kaisar menganggap kedudukan kekaisaran lebih tinggi dari gereja Katolik dan Paus mesti ditunjuk oleh Kaisar, sementara gereja Katolik menganggap kedudukannya lebih tinggi daripada kekaisaran. Perseteruan dalam penunjukan Paus kemudian menyebabkan munculnya Paus yang didukung oleh kekaisaran, atau biasa disebut sebagai antipope, berlawanan dengan Paus yang ditetapkan oleh gereja Katolik sendiri. Untuk beberapa waktu lamanya, Paus terpaksa mengatur gerejanya di luar kota Roma, karena kota itu dikuasai oleh antipope. Paus gereja Katolik baru berhasil kembali menempati kedudukannya di kota Roma pada penghujung abad itu, hanya 2 tahun sebelum datangnya utusan dari Konstantinopel pada tahun 1095. Bagaimanapun, problem yang dihadapi oleh Paus Urbanus II ketika itu bukan hanya perseteruan internal gereja Katolik serta konflik dengan Kaisar Henry keempat. Sebelumnya, pihak gereja Katolik juga berkonflik dengan pihak gereja Ortodok yang berpusat di Konstantinopel. Perpecahan gereja di antara keduanya memuncak pada tahun 1050-an. Pada tahun 1050, Paus Katolik berusaha memaksakan praktik gereja Katolik terhadap kaum Kristen Yunani yang berpaham Ortodoks di Italia Selatan. Sebagai balasannya, pimpinan gereja Ortodoks juga mendesak pelaksanaan ritual Ortodoks terhadap gereja-gereja Latin di Konstantinopel. Hal ini semakin memperbesar ketegangan di antara keduanya. Banyaknya perbedaan-perbedaan dalam ajaran mereka menjadi sumber perpecahan di antara gereja Katolik dan Ortodoks. Perselisihan dan perpecahan ini masih terus berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya, dan mulai mereda ketika datangnya utusan dari Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada pihak gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus Urbanus II. Urbanus merespons permintaan ini secara positif, karena itu merupakan hal yang dapat membuka jalan bagi tercapainya upaya penyatuan gereja. Pada saat yang sama, gereja Katolik juga sedang memerlukan dukungan yang lebih kuat dari para penguasa Eropa karena Paus tengah menghadapi konflik dengan Kaisar Henry keempat. Selanjutnya adalah mengenai dasar dari konsep perang suci atau Holy War. Gagasan awal mengenai hal tersebut ialah saat Paus Gregory ke-7 membuka tradisi baru di gereja Katolik dalam hal dibolehkannya penggunaan kekerasan dan peperangan dalam upaya membela agama dan gereja. Tidak seperti dalam agama Islam, yang mengenal konsep jihad yang merupakan bentuk perjuangan bersenjata dalam membela agama. Konsep semacam ini merupakan hal yang asing di dunia Kristen, setidaknya hingga abad ke-11. Bible New Testament sama sekali tidak memiliki konsep semacam ini, karena tentara dan peperangan merupakan bagian kekuasaan sekular, bukan bagian dari agama Kristen dan gereja. Namun hal ini sama sekali tidak praktis bagi gereja. Menghindari perang dan kekerasan merupakan hal yang sangat ideal, tetapi kenyataannya peperangan sangat sulit. Paus Gregory ke-7 telah memulai tradisi baru ini dengan menyerukan pembentukan Militia Christi atau Tentara Kristus dan Militia Sancti Petri atau Tentara Santo Petrus. Gagasan ini menjadi dasar bagi konsep perang suci atau Holy War di dunia Kristen, dan juga perang salib. Perang suci merupakan perang yang direstui dan diberkati oleh gereja. Ksatria yang terlibat di dalamnya harus mengabdikan pedang mereka demi melayani Kristus. Dunia Kristen memang mengenal konsep perang untuk menegakkan keadilan atau just war sejak era Santo Agustinus. Tapi konsep just war ini tidak begitu populer sebelum abad ke-11. Lagi pula ada perbedaan antara konsep perang keadilan atau just war dengan perang suci atau holy war. Perang keadilan mensyaratkan adanya maksud atau alasan yang adil, niat yang benar, serta otorisasi yang sah. Sementara itu perang suci Holy War yang diserukan gereja Katolik menekankan pada adanya sumpah, penyertaan atau dibawanya simbol salib,
serta pemberian hak istimewa bagi mereka yang menyertainya. Orang-orang yang menyertai perang suci atau perang salib juga nantinya dijanjikan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Konsep perang suci Gregory lebih banyak dipengaruhi oleh alasan dan keperluan praktis dalam menghadapi ancaman terhadap gereja. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan gagasan ini mendapat pengaruh dan diadaptasikan dari konsep jihad yang ada di dunia Islam. Terlepas dari hal itu, Paus Gregory ternyata tidak hanya menyerukan perang suci terhadap orang-orang Islam atau non-Kristen saja. Sejak tahun 1089, ia juga mendorong perang suci terhadap sesama komunitas Kristen yang dianggap bertentangan dengan haluan Gereja Katolik. Seruan seperti ini mulai bergelora saat masa Paus Urbanus II. Seruan itu menyebar dengan cepat, seperti merambatnya api pada ladang yang kering kerontang. Kini Eropa Barat bergetar hebat, siap untuk menghadapi kaum muslimin yang selama ini dianggap sebagai pengganggu mereka. Seruan perang salib memberi dampak dan pengaruh yang begitu besar di Perancis dan Jerman. Ini mungkin jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh Paus sendiri. Lalu bagaimana keadaan dunia Islam pada masa itu, ketika Eropa sedang memanas dan hendak menyerbu kaum muslimin? Apa yang sedang berlaku di negeri-negeri Muslim, khususnya di Palestina dan Syria? Apakah mereka siap untuk menghadapi serangan kaum salib ini? Dalam video selanjutnya, akan dibahas mengenai kondisi dan keadaan kaum muslimin sebelum perang salib terjadi. Selain adanya perpecahan di pihak gereja serta mulai merebaknya paham perang suci di Eropa, kondisi lain yang menyebabkan perang salib adalah masalah keamanan dan ekonomi wilayah Eropa. Keadaan di Eropa, khususnya di Perancis pada waktu itu sangatlah tidak aman, dan juga tidak stabil. Banyak bangsawan yang terlibat konflik di antara sesama mereka sendiri untuk memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Setiap bangsawan didukung oleh prajurit dan masyarakat yang menjadi pengikutnya. Peperangan dan pertumpahan darah di antara mereka begitu kerap terjadi. Menurut Anthony Bridge, dalam bukunya The Crusaders dan menurut G.G. Colton dalam Crusaders, Commerce and Adventure, wabah penyakit menyerang Eropa sejak tahun 1083. Selain itu, banjir beberapa kali terjadi di Perancis dan Jerman pada tahun 1094. Jadi hanya 1 tahun sebelum Paus Urbanus II menyerukan perang salib, banjir telah menyebabkan kegagalan panen. Sementara pada tahun berikutnya terjadi kekeringan. Semua itu menimbulkan kemarau yang sangat serius. Keadaan ini membuat angka kriminalitas dan kejahatan semakin besar. Jumlah pengemis meningkat pesat. Kota-kota dipenuhi oleh pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan. Perampokan dan pencurian kerap terjadi. Bahkan beberapa kali terjadi kasus pembunuhan yang diikuti dengan tindak kanibalisme. Hal ini didorong oleh bencana kelaparan yang mereka alami. Pembakaran rumah berulang kali terjadi, orang-orang saling berkelahi dan terlibat dalam pertempuran. Kejahatan seperti yang disebutkan oleh para sejarawan di atas tentu saja bertentangan dengan agama dan membuat masalah terhadap gereja. Namun, terlepas dari semua keadaan itu, masyarakat Prancis dan sekitarnya sedang memiliki semangat yang tinggi dalam pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap suci, serta memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan ziarah, terutama ke Yerusalem. Semakin tahun peziarah yang menuju ke Yerusalem selalu meningkat. Namun di lain pihak, Yerusalem yang pada waktu itu selalu dikunjungi oleh orang Eropa sedang dikuasai oleh umat Islam. Pertama dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, dan pada masa ini dinasti Fatimiyah di bawah Khalifah Al-Hakim. Bangunan-bangunan suci umat Kristen dan Yahudi dihancurkan. Selanjutnya wilayah Yerusalem juga dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Abbasiyah waktu itu sedang di bawah kendali Turki Seljuk, di mana Seljuk juga sedang konfrontasi dengan orang-orang Bizantium, yang membuat orang Seljuk membatasi orang-orang yang berziarah ke Yerusalem, khususnya menuju gereja Holy Sepulchre. Hal-hal yang dijelaskan pada video ini merupakan salah satu pendorong dari terjadinya perang salib di pihak Kristen Eropa dan yang akan merubah sejarah dalam sejarah manusia.
video selanjutnya kita akan membahas bagaimana keadaan umat muslim sebelum perang terjadi.